Nah, teman-teman, publikasi ilmiah itu ada 10 jenis. Mulai dari makalah yang dipresentasikan, hasil penelitian, tinjauan ilmiah, tulisan ilmiah populer, artikel ilmiah, buku pelajaran, modul atau diklat, buku dalam bidang pendidikan, karya terjemahan, dan buku pedoman guru. Nah, jadi ladang kita sebenarnya banyak, ada 10 gitu ya. Ada 10. Jadi Anda jangan hanya berpikir PTK ketika berbicara tentang publikasi ilmiah. Karena macamnya ada 10 gitu ya. Berpikirlah melebar, jangan hanya ke PTK, karena membuat PTK itu kadang-kadang lama ya. Padahal Anda misalnya membutuhkannya 2 lah, atau ngapain PTK misalnya biar cepat. Nah, mari kita lihat satu-satu. Presentasi di forum ilmiah, ini makalah bentuknya. Skornya pelit nih, 0,2. Terus laporan hasil penelitian. Nah, laporan hasil penelitian bisa disajikan dalam bentuk buku, gitu ya. Skornya 4. Atau yang makalah yang diseminarkan, skornya 4. Bisa juga disajikan dalam artikel jurnal, gitu ya. Hasil penelitian nih. Nah, artikel jurnal, kalau nasional angka kreditnya 2 yang terakreditasi. Kalau provinsi yang terakreditasi 1,5. Kalau kota kabupaten 1. Nah, bukti fisiknya kalau buku ya tentu saja bukunya, kemudian juga yang ada halaman ISBN-nya, kemudian keterangan keaslian dari kepala madrasah. Ini keterangan dari kepala madrasah itu wajib untuk semua bentuk publikasi ilmiah ya. Nah, kalau makalah yang diseminarkan, ini makalah harus diseminarkan di satuan pendidikan, dihadiri oleh minimal 15 orang peserta dari 3 satuan pendidikan. Ini makalah diseminarkan ya. Ini seminarnya bukan di mana-mana nih. Makalah diseminarkan di satuan pendidikan. Nah, bukti fisik yang harus dilampirkan, 1 makalahnya, 2 keterangan dari kepala madrasah, 3 keterangan dari kepala perpustakaan, dan 4 keterangan dari panitia seminar yang menjelaskan bahwa makalah telah diseminarkan. Nah, jadi publikasi ilmiah makalah diseminarkan itu dipublikasikannya 1 di perpustakaan, 2 diseminarkan, gitu ya. Nah, kalau artikel jurnal, bukti fisiknya tentu saja artikelnya, kemudian halaman jurnal yang ada penyelenggaranya, dan ada tanda akreditasinya kalau sudah terakreditasi. Nah, itu jenis laporan hasil penelitian. Berikutnya tinjauan ilmiah, ini bentuknya makalah, dipublikasikannya di perpustakaan, angka kreditnya 2, gitu ya. Ini tinjauan ilmiah atau best practice, ini harus kurang nih, tinjauan ilmiah atau best practice. Bentuknya makalah, dipublikasikan di perpustakaan, skornya 2, bukti fisiknya keterangan kepala madrasah dan keterangan dari kepala perpustakaan. Itu nomor 3 ya. Nah, jadi ini mudah nih. Makalah, tinjauan ilmiah atau best practice. Nah, terus ada tulisan ilmiah populer. Nah, tulisan ilmiah populer ini dimuat di majalah atau koran, baik nasional atau provinsi, gitu ya. Nah, kalau nasional, kalau di koran atau majalah nasional atau internasional, angka kreditnya 2, kalau tingkat provinsi 1,5.
Nah, bukti fisik yang harus diserahkan yang pertama potongan ya, potongan atau fotokopi artikel yang sudah dimuat. Kemudian pernyataan di majalah yang ada penerbit majalahnya. Misalnya kalau koran nasional, Kompas gitu ya. Nah, potong artikel Anda yang di Kompas itu, kemudian tempel di kertas, kemudian juga halaman depan Kompas itu ditempel juga yang ada penerbitnya itu. Nah, satukan aja kalau begitu ya. Mungkin juga kalau dimuat di majalah, potong artikelnya atau fotokopi, kemudian potong juga atau fotokopi juga halaman yang ada penerbitnya, ya. Nah, itu tulisan ilmiah populer. Berikutnya artikel ilmiah bidang pendidikan. Nah, ini bisa di jurnal seperti tadi. Kalau nasional 2, provinsi 1,5, kabupaten kota 1. Sudah tadi dibahas. Buku pelajaran, ini bermacam-macam nih buku pelajaran. Kalau buku pelajaran Anda dimuatnya diterbitkan oleh BSSN, Badan Standar Nasional Pendidikan, itu skornya 6 tuh buku pelajaran. Kemudian kalau ber-ISBN 3, kalau belum ber-ISBN 1. Nah, bukti fisik dari bukunya sendiri, kemudian pernyataan penerbit dari BSNP, dan juga keterangan dari kepala madrasah. Itu bentuk buku ya, buku pelajaran. Kemudian modul diktat, ini kalau tingkat provinsi 1,5, kota 1, kalau sekolah 0,5. Bukti fisiknya tentu saja modulnya, kemudian keterangan dari kepala sekolah, dan satu lagi keterangan dari komunitas pengguna modul. Misalnya, kalau Anda punya modul digunakan di kabupaten, kota, maka Anda harus punya pernyataan keterangan misalnya dari ketua MGMP kota bahwa modul ini sudah digunakan di tingkat kota ya. Demikian juga kalau di provinsi, harus ada pernyataan dari komunitas pengguna modul Anda, mungkin MGMP tingkat provinsi. Kalau di sekolah ya tentu saja satu saja keterangan dari kepala madrasah, kepala sekolah bahwa modul Anda sudah digunakan di sekolah gitu ya. Nah, terus ke-8 buku dalam bidang pendidikan. Tadi banyak yang membuat buku ya. Buku dalam bidang pendidikan. Tapi harus terbatas ya, buku dalam bidang pendidikan, bukan yang lain. Harus terkait dengan pendidikan. Ini beda dengan buku mata pelajaran, tapi buku umum ya. Seperti misalnya yang tadi punya saya, buku tentang PTK. Nah, itu buku di bidang pendidikan. Nah, kalau diterbitkan oleh penerbit yang ber-ISBN, maka skornya 5. Kalau buku Anda diterbitkan oleh penerbit yang belum punya ISBN, hanya 1,5. Nah, bukti fisik yang harus Anda lampirkan, yang pertama tentu saja bukunya, kemudian halaman penerbit yang ada ISBN-nya ya, di fotokopi aja. Mungkin Anda juga perlu keterangan dari penerbit bahwa buku Anda sudah diterbitkan, gitu. Nah, minta saja nanti kalau Anda yang sudah menerbitkan buku, minta keterangan bahwa buku Anda sudah diterbitkan dengan nomor ISBN berapa, gitu ya. Kemudian juga jangan lupa surat keterangan dari kepala madrasah. Jadi semua, sekali lagi, semua bukti fisiknya harus ada, semua bentuk publikasi ilmiah, bukti fisiknya harus ada keterangan dari kepala madrasah. Ini yang ke-9, karya terjemahan ya, bentuknya buku. Jadi Anda menerjemahkan satu buku dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, atau dari bahasa Indonesia ke bahasa asing, atau dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia, atau dari bahasa
Indonesia ke bahasa daerah. Itu boleh, silakan. Tapi harus 1 buku ya. Angka kreditnya pelit juga nih, cuman 1. Yang terakhir, buku panduan guru. Nah, buku panduan guru ini adalah buku yang ditulis guru sebagai landasan untuk mengerjakan tugas selama setahun. Nanti kita akan jelaskan ya. Ini skornya 1,5 buku panduan guru ini. Nah, buku panduan ini ditulisnya setiap tahun di awal tahun. Berisi strategi dan jadwal pengembangan kinerja guru selama setahun. Skornya 1,5, bukti fisiknya, buku panduannya, kemudian surat keterangan dari kepala madrasah. Baik, teman-teman, itu 10 jenis publikasi ilmiah ya. 10 jenis publikasi ilmiah yang menjadi ladang perolehan guru dalam memperoleh angka kredit dari publikasi ilmiah.